Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Trinugroho Budi Santoso dengan NIM 20151111255. Saya merupakan peserta pendidikan profesi guru angkatan 4 di Universitas Kristen Satya Wacana pada bidang studi pendidikan ekonomi. Ya, saat ini saya akan menampilkan hasil praktik pengalaman lapangan saya pada kesempatan yang pertama dengan materi metode kerja. Selamat menyaksikan. Pertemuan ini ya teman-teman, saya minta menganalisis gambar. Nah, ini ada dua gambar. Tentu yang gambar pertama ini gambar settingan ya teman-teman, karena ini untuk model foto ya. Kalau gambar yang kedua ini yang sesungguhnya gitu ya. Namun saya harap teman-teman bisa menganalisis apa perbedaannya. Kita kaitkan dengan kita kemarin sudah pengenalan SOP ya. Nah, ini induknya SOP teman-teman. Jadi lingkup yang lebih luas dari SOP ya, metode kerja ini ya. Jadi hal yang dapat dilakukan dalam rangka membentuk sistem kerja yang lebih baik itu adalah metode kerja. Sehingga metode kerja itu perlu yang namanya sebuah desain metode kerja. Jadi perlu didesain gitu loh teman-teman ya. Artinya metode kerja itu perlu didesain sedemikian rupa hingga nanti bisa menciptakan sistem kerja yang diinginkan. Jadi desain metode salah satunya metode kerja yang ada. Oke, kita slide-nya berapa ini? 12. Nah, ini sedikit dibuka lingkupnya. Metode kerja itu dibutuhkan oleh setiap organisasi atau perusahaan ya, termasuk industri juga. Atau yang ini tadi pelayanan ya, semua butuh teman-teman, semua butuh. Kantor pun butuh. Semua hal yang berkaitan dengan organisasi itu tentu butuh metode kerja. Nah, ini contohnya bidang industri ya. Kalau kita punya metode kerja yang bagus ya, nanti akan ada tercipta standar dan efektivitas, sehingga nanti apa? Produktivitas perusahaan akan meningkat. Itu biasanya seperti itu. Nanti bisa dibaca ya keterangannya. Itu arahnya akan ke sana. Tapi kalau kita tidak pakai metode kerja yang tepat, wah itu nanti repot. Apa? Kejadian yang kredit misalnya. Misalnya kita di sebuah industri ya, faktur di bidang konveksi ya, atau jangan konveksi lah, elektronik sekarang yang baru naik daun ya, industri smartphone misalnya, dalam membuat smartphone ya, dengan metode kerja tertentu misalnya ya. Kalau teman-teman lihat pabrik smartphone itu semuanya sudah by mesin teman-teman ya, dalam menyatukan chip dan lain sebagainya itu sudah mesin. Nah, manusia perannya apa Pak? Perannya adalah operator. Nah, kalau operator ini pakai metode kerja, nah ini macam-macamnya nanti, kelompok, nah ini nanti repot ya. Metode kerja kelompok ya. Jadi dalam mengoperasikan mesin misalnya ya, ada satu mesin lalu dikasih beberapa orang untuk mengelola mesin. Nah, kenapa kok itu salah Pak? Karena yang terjadi saat kita kasih suatu pekerjaan yang sebenarnya cukup dilaksanakan satu orang, kalau diberi 3 orang, yang terjadi nanti malah tidak akan efektif. Bukan itu nanti kalau yang satu capek kan bisa digantikan Pak. Nah ya, praktek di lapangan ternyata nggak begitu ya teman-teman. Saat ada satu proses operator, kita kasih 3 orang, yang terjadi bukan mengelola mesinnya, akhirnya adalah ngerumpi ya, sehingga pekerjaan tidak akan efektif. Nah itu salahnya ya. Sehingga kalau
operator itu memang biasanya 1 orang atau 2 orang ya, yang satu sebagai asisten, sehingga penentuan metode kerja ini harus tepat, jangan sampai salah. Lalu macamnya, nah ini ya teman-teman ya, ada yang sifatnya individu, ada juga yang kelompok ya. Jadi kalau kita lihat di gambar tadi ya, Bapak tampilkan. Nah ini bisa jadi suasana kantor ini memang didesain untuk metode kerja yang berbeda. Misalnya ini menyelesaikan suatu pekerjaan ini dengan sifatnya individu ya, individu. Lalu di sini kelompok. Ya. Ini ada mentoring. Kalau ini jelas individu ya, ini ya. Seperti yang di review Mas Nirwan tadi, individu ini. Oke. Lalu ada juga yang modelnya kelompok. Nah, setiap metode kerja ini tentu punya tujuan yang berbeda. Ada metode kerja berdasarkan target. Nah, ini kalau kita lihat di industri teman-teman ya. Wah, ngeri loh itu ya. Di pabrik itu setiap tenaga kerjanya itu punya target yang beda-beda, harian ya. Nah, misalnya pabrik A gitu ya. Pabrik. Nah, ini dalam sehari targetkan punya menghasilkan 100 produk. Oh, ini bisa loh teman-teman terjadi. Nah kalau enggak mencapai target gimana Pak? Ya sudah, kasih lembur. Teman-teman cukup bersyukur ya, karena teman-teman outputnya kan guru ya. Guru tentu tidak akan didesain untuk bekerja berdasarkan target ya. Pokoknya setiap tahun harus meluluskan sekian siswa itu kan jarang ya, tidak akan seperti itu ya. Mungkin targetnya berbeda ya. Mungkin berkaitan dengan nilai ya, nilai siswa harus sekian mungkin ada, tetapi tidak akan berbasis target produk seperti ini. Lalu ada juga metode kerja yang kolaborasi. Bapak kemarin habis melihat perbandingan antara prosesor, ini yang IT ya, prosesor AMD sama Intel. Teman-teman tahu nggak ini yang cewek ini? Ya, jadi di laptop atau komputer itu kan ada prosesor teman-teman. Prosesor ini adalah otaknya laptop atau komputer ya. Kalau di HP namanya apa ya itu? Snapdragon atau MediaTek. Semoga yang cewek tahu apa yang Bapak maksud ini. Nah, ada yang menarik teman-teman. Antara persaingan AMD dan Intel ini ya. Jadi dulu itu pencetus dari kedua prosesor ini itu sebenarnya satu perusahaan, tetapi karena perbedaan prinsip sehingga keduanya berpisah ya. Keduanya berpisah, ada yang menetap di sini, ada yang mendirikan AMD. Nah, Intel ini biasanya dinikmati oleh orang-orang yang kelas menengah ke atas. Orang-orang kaya itu biasanya pakai prosesornya Intel. Tetapi Intel ini tidak ada pesaing teman-teman. Sehingga kalau teman-teman ingat ya, Intel itu dulu ada Pentium, lalu ada Core Duo, lalu ada Intel i3 ya, i5, i7, sekarang sampai i9. Namun menariknya teman-teman, prosesor Intel ini sekarang ini kinerjanya lebih baik di AMD. Kenapa? Karena Intel itu tidak ada yang namanya variasi. Tidak ada variasi. Karena semuanya dikerjakan sendiri. Ya. Dan expertnya, pendiri-pendiri Intel itu semua dulu berpindah ke AMD.
Intel di zona nyaman, sehingga prosesor AMD ini ternyata sekarang sudah menggandeng, nah ini sistem kerja kolaborasi, beberapa perusahaan untuk mengembangkan prosesornya menjadi lebih baik. Ya. Nah ini salah satu perusahaan teknologi Taiwan. Akhirnya sekarang kalau teman-teman yang paham IT itu tentu prosesor AMD itu lebih direkomendasikan ya, karena satu murah, yang kedua kinerjanya lebih secara survei itu lebih tinggi ya, lebih tinggi dari Intel. Namun Intel juga saat ini sudah sadari apa yang kurang, akhirnya Intel juga sekarang ada kolaborasi dengan perusahaan yang lain untuk mengembangkan prosesor menjadi lebih baik. Nah ini namanya metode kerja kolaborasi. Jadi kita juga merekrut atau bekerja sama dengan pihak yang lain untuk bisa menciptakan atau meningkatkan produktivitas. Nah, contohnya AMD ini. Coba nanti teman-teman carilah, itu videonya bagus itu ya. Cewek-cewek nggak paham IT Pak ya, biar nanti paham gitu ya. Lalu ada juga metode kerja dengan permintaan atau by order. Coba dijelaskan kembali Mas Franken. Mas Franken monitor. Mas Franken coba. Chip Intel terbaik. Inilah titik awal AMD dalam menggoyang tahta Intel sebagai produsen mikroprosesor pilihan pelanggan. Setelah peluncuran arsitektur Zen baru tersebut, pangsa pasar Intel untuk pasar konsumen turun menjadi 69 dari 81% di tahun sebelumnya. Sementara AMD naik dari 18,1 menjadi 31%. Walaupun begitu, Intel tetap jumawa dengan membanggakan rekor pendapatan kuartal pertama di tahun itu yang mencapai 14,8 miliar US dollar dengan laba bersih 3 miliar US dollar. Brian Krzanich, CEO Intel kala itu meremehkan ancaman dari prosesor Ryzen AMD. Namun, menurut data Cisco Benchmark dari Fastmark Software di kuartal pertama tahun ini, di 2021 ini, AMD menguasai. Ya, oke, teman-teman, itu saja tadi. Ya, jadi pembelajaran tentang metode kerjanya adalah kalau Intel tadi tidak pakai sistem kolaborasi ya, sedangkan Apple dan AMD itu pakai jasa kolaborasi dari pihak lain untuk inovasi ya. Tadi perusahaannya namanya TCM atau apa gitu ya, dari Taiwan untuk buat prosesor. Sehingga metode kerja ini juga akan menentukan tingkat produktivitas gitu ya. Berkaitan kalau kolaborasi tadi, kalau di video ini kita belajar tentang inovasi ya. Kalau kita apa-apa dilakukan sendiri, ngapa-ngapain sendiri ya sudah inovasinya terbatas. Tapi kalau ada orang yang diajak sharing dan lain sebagainya tentu tidak akan terbatas. Gitu teman-teman, perkuliahan hari ini sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada kita akhiri di sini dulu. Besok kita bahas tentang bagaimana merubah sebuah analisis dan metode kerja. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati.